Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Fitri Handari, mahasiswa Ekonomi Islam angkatan 2018 Universitas Jambi. Di video kali ini saya akan membahas materi tentang sistem keuangan syariah. Yuk kita langsung masuk ke materi. Materi yang pertama itu adalah konsep memelihara harta kekayaan dalam syariat Islam. Pada poin pertama ada anjuran bekerja atau berniaga. Perlu kita ketahui bahwa Islam itu menganjurkan kita untuk bekerja ataupun berniaga dan menghindari kegiatan meminta-minta dalam memperoleh harta kekayaan. Manusia membutuhkan harta kekayaan ini sebagai alat untuk memenuhi kebutuhan hidupnya sehari-hari di dunia dan juga sebagai perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah pun menganjurkan kita untuk bekerja atau berniaga dalam memperoleh harta kekayaan, karena ada sebuah hadis yang mengatakan ketika Rasulullah ditanya oleh Rafi bin Khudaij dari Malik bin Anas radhiyallahu an, "Wahai Rasulullah, pekerjaan apakah yang paling baik?" Rasulullah pun menjawab, "Pekerjaan orang dengan tangannya sendiri dan jual beli yang mabrur." Hadis riwayat Ahmad dan Al-Bazzar At-Tabrani dari Ibnu Umar. Pada poin kedua itu ada konsep kepemilikan, dan perlu kita ketahui bahwasanya Allah merupakan pemilik mutlak segala isi alam semesta ini, dan kita manusia yang diciptakan dijadikan amanah atau dijadikan wakil atau khalifah di muka bumi ini untuk mengelola dan memanfaatkan sumber daya alam yang ada. Jadi menurut Islam, kepemilikan harta kekayaan pada manusia itu terbatas pada kepemilikan kemanfaatannya selama masih hidup di dunia, dan bukan kepemilikan secara mutlak. Ingat, semua isi alam semesta ini hanya adalah milik Allah. Saat kita meninggal nanti, kepemilikan harta akan berakhir dan harus didistribusikan kepada ahli warisnya sesuai ketentuan syariah. Selanjutnya pada poin ketiga itu ada perolehan harta. Perlu kita ketahui dasar hukum muamalah itu adalah mubah. Jadi setiap kegiatan muamalah di muka bumi ini diperbolehkan, kecuali ada dalil ataupun nas yang melarang kegiatan tersebut atau mengharamkan kegiatan tersebut. Nah, harta itu dikatakan halal dan baik apabila niatnya, tujuannya, dan cara memperolehnya itu benar. Apabila niat dan tujuan kita sudah benar, namun cara kita memperolehnya haram, maka harta yang kita peroleh pun itu adalah haram. Jadi semuanya harus niat, tujuan dan cara memperoleh harta itu harus sesuai dengan ketentuan syariat Islam. Selanjutnya pada poin keempat itu ada penggunaan dan pendistribusian harta. Jadi di dalam Islam itu telah diatur segala aspek kehidupan kita, baik itu di bidang politik, ekonomi, dan muamalah lainnya. Nah, jadi salah satu cara kita untuk menggunakan harta dengan baik dan benar adalah tidak boros dan tidak kikir. Nah, sebagaimana dalam Quran surah Al-Furqan ayat 67 dikatakan, dan orang-orang yang apabila membelanjakan harta, mereka tidak berlebihan dan tidak pula kikir. Dan adalah pembelanjaan itu di tengah-tengah antara yang demikian. Nah, dari ayat Al-Quran ini dapat kita lihat bahwasanya Allah sebagai sang pencipta mengajarkan kepada kita suatu konsep hidup pertengahan atau sewajarnya saja kita menggunakan harta tersebut. Selanjutnya dalam pendistribusian harta itu dalam Islam menganjurkan kita untuk bersedekah, berinfak, membayar zakat sesuai ketentuan, terus memberikan pinjaman kepada sesama tanpa mengharapkan imbalan, dan meringankan kesulitan orang yang berhutang. Selanjutnya, akad yang digunakan dalam sistem keuangan syariah. Ada dua jenis akad, yaitu yang pertama adalah akad tabaru, merupakan perjanjian yang transaksinya tidak ditujukan untuk memperoleh laba atau keuntungan. Tujuan dari transaksi ini adalah tolong-menolong dalam rangka berbuat kebaikan. Yang kedua, akad tijaroh, yang mana akad tijaroh ini adalah kebalikan dari akad tabaru, yaitu akad yang ditujukan untuk memperoleh keuntungan. Namun di sini diterapkan dengan adanya unsur suka sama suka atau rela sama rela, sehingga tidak ada terjadinya kezaliman.
Nah, rukun dan syarat akad yang pertama harus adanya pelaku. Pelaku ini syaratnya adalah orang yang merdeka, mukallaf, dan orang yang sehat akalnya. Yang kedua itu objek akad. Syaratnya adalah barang yang bermanfaat dan halal. 3. Ijab dan qabul. Syaratnya adalah pelaku saling ridho tanpa ada unsur paksaan. Selanjutnya, transaksi yang dilarang dalam Islam. Yang pertama itu adalah riba. Yang mana riba ini adalah kegiatan pertambahan harta dengan cara yang batil atau buruk. Riba ini terbagi menjadi dua macam, adanya riba jual beli dan riba utang piutang. Nah, riba jual beli ini terbagi lagi menjadi dua, adanya riba fadl dan riba nasi'ah. Sedangkan riba utang piutang juga terbagi menjadi dua, yaitu adanya riba qard dan jahiliyah. Selanjutnya, transaksi yang dilarang itu adalah semua aktivitas bisnis yang terkait dengan barang dan jasa yang diharamkan oleh Allah. Yang ketiga, penipuan. 4. Perjudian. 5. Transaksi gharar atau transaksi yang mengandung unsur ketidakpastian. Yang keenam, penimbunan barang atau ihtikar. 7. Monopoli. 8. Rekayasa permintaan atau bai'an najasi. Yang ke-9, suap. 10. Penjualan bersyarat atau ta'alluq. Yang 11, pembelian kembali oleh penjual dari pihak pembeli atau bai'al innah. Yang ke-12 adalah jual beli dengan cara talaqi ar-rukban. Selanjutnya, materi tentang prinsip sistem keuangan syariah. Yang pertama itu ada pelarangan riba, pembagian resiko, larangan menganggap uang sebagai komoditi, larangan melakukan kegiatan spekulatif, kesucian kontrak, dan aktivitas usaha harus sesuai syariat Islam. Instrumen keuangan syariah. Yang pertama itu akad investasi, adanya akad mudharabah, musyarakah, obligasi syariah atau suku. Yang keempat ada saham syariah. Yang kedua akad jual beli dan sewa menyewa. Itu adanya akad murabahah, akad salam, istisna, dan akad ijarah. Selanjutnya akad-akad lainnya itu yang pertama adalah qardul hasan, wadi'ah, rohn, wakalah, kafalah, hiwalah, dan sarf. Baik, terima kasih. Itulah penjelasan dari materi tentang sistem keuangan syariah. Saya mohon maaf apabila ada salah kata atau salah dalam penyampaian materi. Saya mohon maaf. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih yang sudah menonton. Semoga bermanfaat. Saya akhiri dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.